Jangan sampai lebih 10 menit dia tidak ada makanan. Karena kita pertanian. Ketika kita bilang petani itu apa? Makanannya apa? Ini ada banyak bergantungan ini. Inilah petani. Jadi gak usah kita malu ketika datang tamu banyak. Jangan hanya masak baru makanan. Yang fresh boleh. Yang fresh apalah yang fresh? Contohnya ini ada pisang, ada buah-buahan banyak ya, jambu, boleh. Kita usahakan dulu membuatkan apa namanya jus. Jus itu bukan hanya jus dari buah, jus dari daun juga boleh. Contoh daun kenikir ya, di sini ada daun kenikir 10 kali lipat vitamin C-nya dibandingkan buah. Buah tertinggi vitamin C ada di buah buah jambu merah. Kalau dari buah 10 kali lipat dari jambu merah itu ada namanya kenikir. Daun dia seperti bunga tani manuk. Cuman dia daunnya bunganya dia kecil dia. Nah makanya kalau di sekolah coba dulu ditanam bunga-bunga tapi bisa dimakan, bisa dikonsumsi anak-anak. Itu yang sebenarnya ya. Jadi di dinas pendidikan baru kita merubah dulu, atau di sekolah kita bikin di situ bangun-bangun. Jadi mereka nanti mahasiswa atau siswa-siswa pulang, mungkin tetangganya mungkin ini atau mereka tidak punya sayur di rumah, boleh diambil. Dan dia setiap diambil dia akan datang lagi dan datang kembali, gitu loh. Di sini kita kalau bisa lihat tadi ya, di sini kita tidak nyangkol, tidak membuka lahan tanahnya, tidak dibiarkan. Apa yang tumbuh, apa yang ada di situ itu yang kita panen. Ya, tanam sekali panen selamanya. Contoh jipang, cuma sekali nanam jipang, nanti dia akan pergi kemana-mana sampai kemana-mana, panjang mata memandang. Dia akan datang. Kita hanya tinggal panen dan panen dan panen. Bukan berarti hanya bunga yang bisa ini. Ternyata banyak markisa juga berbunga, ya kan? Kita ada teh hari ini, kita ada teh daun kulit manis. Boleh cek di sana. Ada teh daun kulit manis. Jadi kita jangan monoton teh itu harus black tea atau teh celup, tidak. Teh itu ada banyak, ada daun sirsak, green tea ya, namanya green tea. Ada daun sirsak, daun rosella, daun kenikir, daun kelor, semua bisa menjadi teh. Sekarang kita ada teh kulit manis, boleh nanti dicek. Bisa juga teh dari skin coklat. Jadi kalau kita coklat, kenapa kita tidak bersaing coklat kita ke tempat lain? Karena apa? Salahnya satu, kita begitu panen coklat, kita langsung cuci kan? Itu kesalahan terbesarnya. Bahwa manisan itu sudah terbuang semua. Harusnya dia difermentasi dulu 3 hari. Begitu difermentasi, semua manisannya masuk ke coklatnya, ke binnya. Baru kita jemur langsung, tidak perlu dicuci. Dia langsung kering itu, 2 hari dia udah langsung betul-betul ini dia, bagus. Tidak lendir dia. Sesudah itu nanti, udah seminggu kita keringkan dia udah oke, kita roasting. Sesudah di roasting, ambil skinnya, itu untuk teh. Untuk teh. Jadi, kalau kita di rumah tidak ada teh, tidak harus beli. Ada teh banyak. Nah, merubah mindset. Mari kita merubah mindset untuk hal-hal yang kecil, kebiasaan kita di rumah. Ya, itu yang sebenarnya di sini. Jadi, ketika datang pengunjung ke sini, ada yang kurang. Masih banyak di dapur ya, sabar ibu-ibu. Kalau di sini tidak ada kehabisan makanan, tidak ada. Itulah petani. Halak batang, idokon perbaul-baul na bolon. Mulai doko perbaul-baul na bolon, ikon buas mangalean. Itu kan, buas mangalean. Jadi ini masalahnya adalah kita panen dari ladang. Apa aja yang bisa kita panen dari ladang, itu yang kita coba. Nah di sini mungkin hal-hal simple yang perlu kita buatkan ya, simple. Boy do song kami nih, boleh diberi ngaiko kan? Menak aiki itu pikiran nami, ikana beri melang-langai hepeng. Boleh lai bausan hepeng, lai bausan hepeng. Semuanya doho, aope, do garnon nih, dong ihilepi, hepengon, bertemu. Ini ada namanya
apel Silimalombu without apple. Baru gue tahu deh. Apel Silimalombu without apple, coba try. Apel Silimalombu tanpa apel. Masih ada jusnya. Coba itu aja aset terliboto deh, pasti terliboto. Iya deh. Sebenarnya nggak lilik itu ada dan sauso. Ang kami komunikasi gudang alay dan saat itu son, ya kan? Udah terlambat. Tapi Jipang. Berek kamu maju natata dos studi. Waduh nata tahun boy Allah. Itu sebenarnya. Tidak dipermentasi, itu fresh langsung baru 25 menit na lewat, aku udah buat 5 menit yang lewat. Diambil, dipotong-potong, dikasih markisa dan dikasih gula sedikit. Jadi dia asam manis. Jadi dang hole di lopang. Jipang markisa sama sedikit gula. Jadi sebenarnya Jipang itu selalu kita buat makanannya yang satu tuh nih dongatan di pudian. Tapi sebenarnya ini juga bisa. Ada juga kita ada kue, kita bikinkan apa namanya crumble atau dia apple pie. Apple pie itu kita ganti semua apel boleh kita ganti menjadi labu siam ini, Jipang ini, gitu loh. Jadi kita selalu beli apel asal songona keren, ibarat tetangga, apa yang keren? Yang keren itu adalah yang fresh, yang bisa kita makan langsung itu yang keren, itu yang punya vitamin. Una iri pamole tero hamu sianonan, adong apel, adong pir, adong itu tidak ada. Vitamin yang ada adalah yang natural yang ada di sini. Contoh yang lebih banyak adalah pepaya. Ibu tahu nado buah ahan terbaik di dunia. Pepaya. Ala murah, jadi murahan kan ira taro mulai tararisan di Jawa ikut kodadongnya pir apel HP. Yang bergizi adalah pepaya. Dan ngadong idokon dan buelang tidak denakon dan buelang ini batu daun. Semua orang tidak ada pantangannya untuk pepaya. Ale si tarok ma kita lului ma narok patangat ka. Ngadang buayal lang Jipang si langi Jipang dan buayal lang sayur daun ubi si langi daun ubi. Jugul do hita alay dum marsahit baru peta pikir bah tohoro hape. Coba ini ibu-ibu jo terutama kayak ibu-ibu nama pek akan makanan di Jawa. Ikut dicoba. Dicoba ya. Jalur tabi. Maria, ini kan dulu Maria. Markisa ini biasanya langsung kan? Iya. Wine. Wine mangga. Nah, ini boleh dituang dulu. Itu dituang. Kali satu tetes Pak, langsung dulu. Inilah tuak, ya. Coba ininya. Ini tuak pakasan. Dicobain dulu ya, seperti apa sih? Kali sebelum mau cobain yang ininya. Dikit-dikit dulu kasih, nanti ya masih banyak yang lain. Masih banyak yang rasa yang lain. Nah untuk bapak-bapak mungkin karena ini agak dry, kalau sangat tua atau tuak pangin kan? Yang ini tuak suling. Ini tuak suling. Iya. Itu tuak suling. Ale yang tuak suling to dibandingkan tuak nias. Ibu-ibu bagi kamu najo. Masa argau siya tuak nias. Nyomat omat tuak narong silimalubok kan? Walau tuak nias murado. Mulo narga alanya adong putu na petani. Ido narga. Aku tuak nias arupa dong. Ale harga niona. Ketika kita membuat satu kemasan itu yang mahal. Kenapa kita membuat contoh ambil sabun ini dengan ini dan ini hanya karena
perusahaan besar, perusahaan ini berbeda. Sigaret, saya ada 5 tolu, doh Cisamsu, lebih bagus saya ada 5 tolu. Ini dong marga. Ido, alanya itu hanya branding. Kalau bagusnya bisa ada 5 tolu lebih banyak tobacco, unggu dan tibahona. Ujago, alay kita, alay na ingarga. Kita kan dong. At sa gengsi do, ito nargay do itong isapon. Dan manfaatnya, dan apa yang terbaik. So nakita, basa ng katur upaya mula ari sa jauh. Itu hanya gengsi. Jadi mulai sa sonari, Bapak Ibu, unang begengsi-gengsi kita. Nangis, hilangkan gengsi. Akhirnya kita mengeluarkan banyak energi, banyak uang untuk gengsi. Dia mau langsung menau dan perlu mereka muda jangan dong PHP tuku gue dah lagi luar negeri dan boleh mailau jangan dong oleh-oleh ke luar negeri dan boleh mailau ya adong di bahkan ikon luar negeri ikon halung sudah dah jadi simple ketika kita mau pergi kemana dan perlawanan sudah ala original dah ini bedanya. Ate, molo minuman no pak kadisi sama nagudang. Kalau mau motor tuh mangi mana anak. Mana sentik deh. Alay daang ba? Ano na ba? Ano ko ni na tuh kan tuh ngau na salah. Ini dah tunggu jaga aku dah. Nah, itu yang kita coba merubah. Mari kita membuat kreativitas. Walaupun simple, wasa rojol moson, wasa ratu dan raja Belanda rotuson. HP oleh sono duduk di sando. Ibu nadong tempat duduk. Ahdo jangan tempat ni bu. Olo, di sini mana hudul? Wasa isi. Berapa bulan yang lalu Pak Kapolda mau ke sini, itu Ibu Kapolda sektor Isula do tempat di main, Ibu do siap pengururan meja, iya kan? Alane Kapolda nengro, alai molo Raja dan Ratu Belanda ro, itu ridong kondisi kedutaan, bu se-original mungkin, don't change everything, unang change apapun adanya di sini itu yang mau dilihat, apapun yang adanya di sini, jadi semua do, Jangan dong, mulut taberengan non di foto-fotonya ya seperti itu. Jangan dong na berubah gitu loh, karena dia mau melihat seperti apa petani yang saya kunjungin. Petani yang saya kunjungin dan dia bilang tidak perlu banyak orang, tidak perlu ada ini, tidak perlu banyak media, tidak diundang media ke Silimalombu karena dia bilang saya hanya mengunjungi seorang petani. Anok kaget petani, buama petani kunjungan lektor rokok jual masakan kan lebih rupa petani ini gitu loh. Molo hita daw, ibaid daw songon hirana mertua do rohuson ni Raja Belanda ini. Nah, yang bertanya harusnya saya ke pemerintah itu saya yang bertanya, Pak kenapa dia datang ke sini? Dan pemerintah manukut tua salah kan? Oh ini salah. Jadi itu kadang-kadang hal-hal seperti itu ya. Jadi kita sebagai petani menunjukkan apa yang ada dari pertanian kita. Nyoma hasil pertanian kami, nyoma sudah. Jadi mulai taberengan Indonesia itu ada ratusan produk kita, semuanya hasil dari kebun. Ya, mulai dari mangga ada banyak jenis-jenis mangga yang kita buat. Kita juga ada kemiri, ada juga beberapa. Terus ada juga daun-daun teh. Jimolo tabereng kan. Daun sirsak contohnya atau daun apapun. Mulai jual-jual makan sekilo daun sirsa ikon 10.000 air gamen kan mulai jual 5 juta sekilo dan ada mau protes gitu dan mau protes kenapa karena kita kemas dengan bagus dan kita edukasi untuk apa ini apa gunanya apa manfaatnya itu berbeda. Ketika tadi kita ambil 10.000 sekilo, orang masih memprotes. Udah yang nabi sama 50-an, apalah tuh rokok. Oke, tapi ketika kita kemas, ketika itu menjadi produk, itu berbeda. Itulah pariwisata. Itulah yang akan kita kemas pariwisata yang seperti apa. Harus kita memilih.
Kalau saya memilih tamu saya, tidak perlu datang orang ketika ditanya, Bu, ada shower nggak di situ? Oh, udah langsung bilang, saya udah langsung tahu itu not my guest. Sama nih, itu terhugat tidak bahasana. Oh, di sini ada begini, begini, begini. Saya petani, terhugat itu serendah mungkin supaya dia tidak datang ke sini. Di sini babi berkeliaran, bla 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 bla. Jadi dia sudah langsung mindset tidak mau datang. Nah di sini juga kalau dia mau menginap, di sini kita buatkan di Airbnb no toilet paper. Ketika dia bilang no toilet paper, banyak orang cannot survive without toilet paper. Jadi tidak usah datang, gitu loh. Kita memilih tamu kita, jangan semua orang datang ke sini. Hanya orang yang peduli dengan lingkungan, yang mau belajar tentang sustainable. Nah itulah tamu saya. Itu saja sudah cukup kita untuk meladeni mereka. Itu saja, karena kita kan tempatnya kecil. Ya udah, kita pilihlah tamu kita. Mau sudah ada Rawson, akhirnya nanti di sini aja kapal-kapal singgah tidak cukup. Mobil di mana-mana parkir sampai tidak ada tempat. Mereka berebut tempat. Mau lebih halak meson. Paling banyak di sini 30. Ya, tapi kadang-kadang datang orang 100 orang. Bayangkan seperti apa crowdednya di tempat ini ketika tiba-tiba datang 100 orang, harus menunggu, kapal harus menunggu, mobil harus menunggu, ya. Cuman di sini ketika mereka sudah ada tempat, ya, yang lain bolehlah untuk bergeser pulang. Ketika ada tempat tidak menunggu lagi makanan karena kita udah siapkan makanan buffet. Begitu mereka bisa masuk, ini makan langsung. Jadi nggak nunggu lagi, nunggu order lagi, tidak. Itu langsung buffet, makan sepuasnya. Bayar dulu, kita bayar 50.000, makan sepuasnya. Ada wine, doho, minuman, jus, doho, segala makanan. Ada lobster, ada ikan panggang, ikan goreng, ada arsik, semuanya ya. Ada naniura. Itu hanya 50.000. Karena saking banyaknya juga orang datang, kita naikkan 75.000. Mologo betong sampai crowded juga naikkan 100.000. Itu mengurangi, ya, supaya ada orang lain yang membuatkan lagi. Ibaratnya saya dulu 50.000, asatu sijo laujolmai. Jadi tuhita hanya orang-orang yang tertentu saja. Contohnya, nalomorohana bersauna, ala dong sauna taisan. Oke, iso tempat naik udah nggak dong. Atau nalomorohana minum tuak nakona sulit iso tempat na isa dong. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini laku semua. Kita harus belajar. Jadi dalam nasubui ubain sampai ekspor segala macam daun. Membuat destinasi baru untuk pariwisata masih sulit. Ya, coba kita buat dulu. Nah, khusus untuk kopi, khusus untuk durian, khusus untuk ini dong dope. Baru manggar pero kemiri. Kita coba dulu ya. Kemiri kita coba untuk masas di sana. Kita untuk kalau kita sauna boleh di sana masas. Dung saya nona sida bersauna, nggak keringat keluar sudinga ibu dok daki-daki nala pakai minyak kemiri. Itu langsung ke danau berenang masuk musim sampai keluar sudah keringat ya. Karena kita kadang-kadang tidak ada waktu untuk berkeringat. Di sini dipaksa dia hanya duduk saja, dipaksa dia keringatnya keluar supaya lebih sehat. Jadi kalau ketika orang bertanya, adang maybe ho si ajari ho colmaya anon nih, itiru ho anon nih, gudang saya ngamuk daw. Memang lagi mencari saingan. Tangan mereka gue bisa pesonari. Nggak diajari jol mau benway merhuan wajarin, tapi tangan lu gue. Nah wahado naik, aro naik nasalay naraku. Buasa dengan dong saya ngaku. Yang satu sudah ada. Kalau kita tahu pizza ada 5 di Balige. Itu nomor 4 kuliner terpopuler sekarang di Sumatera Utara. Itu belajar dari nol di sini, nol. Dia tidak tahu bikin adonan. Tapi sekarang pizza Andaliman di Balige itu nomor 4 terpopuler. Belajar di sini dari nol. Nah, saya bangga karena apa? Dia belajar dari sini. Kami setengah tahun mengedukasi dia di sana, membawa sukarelawan dari sini untuk sampai running. Sesudah running baru kami tinggalkan, kami balik ke sini lagi untuk running di sini gitu. Nah, maksudku di tempat-tempat lain, bagaimana supaya kita membuatkan contoh di Tomok. Kenapa kita tidak ada merubah mindset di Tomok dari dulu, dari saya SMP dulu di sana di Ambarita itu aja, nggak ada yang spesial gitu loh. Kenapa mereka tidak membuatkan yang baru gitu? Kenapa mereka nggak membuatkan yang baru untuk menjadi destinasi? Oleh-oleh dari Samosir itu apa aja? Ido 22% dok, molono 40.
Mau naman kena king 55%. Itu. Satu orang dong di sini ngeladenin ini, jangan di dapur semua. Ini wine-nya belum ada. Jangan di dapur semua ya. 2 orang ada di sini. Agar tikul sudah be, udah tinggi banyak kami. Air mau deh. Ini yang brandy 55%. Itu langsung renges. Yang mana itu yang saya Langsung renges. Ini kisah pakai. Maksudnya tergeletak ini. Enggak kan? Nanti kita nggak sampai. Yang Boleh dites dikit-dikit aja ya. Boleh dites, hanya ingin mencoba seperti apa rasanya. Di lidah saja. langsung langsung Tidak terbiasa ya. Tapi kalau ini seperti perjamuan kudus kalau untuk wine ya. Yang Nomornya Mas Olo. 0812 Tipe Mas Olo menukul kan awal. ya. Tunggu-tunggu. 0812 Buat dulu ya Endo kan? halo. Apa? Iya. 08 0812 6085 8209 82. 09. Lebih kaya tuh Pak. Ini sini ada Jipang. Iya. Tapi orang bumi naik no. Iya. Juga kita bikin mie. Jadi di sini back kami do mie. Bikin mie bisa dari apa namanya? Labu. Tapi bisa juga tepung. Hanya tepung saja. Jadi tidak perlu ada ini dan itu, tidak pakai telur, tidak. Hanya tepung dengan air, udah. Bikin ini udah jadi dia mie. Kenapa harus membeli gitu? Dari 1 kilo sudah bisa untuk kita semua. Coba kata-kata nonton. Oh dikit dah, dong ada gudang. Oh dikit dah. Gitu. Penguasaan diri Bapak. Ala Oh, ini nggak ada yang bermasalah. Nah, makanya kan bisa mau si Ron, ini dokter, boleh hutan iba dan nyanggap jolma, gitu kan? Ido, bayangkan besok lusa saya harus ke Nias, itu sudah mereka beli tiket, beli ini semua hotel segala macam, dan sampai kenapa? Sampai ke sana pun kita dipanggil karena penting kali gitu loh, original. Jadi Jolma hanya berpikir eta tu Bali, eta tu dia, berbeda. Konsep yang benar di kita masih konsep alami seperti ini, mengolah ini yang perlu. Kalau ini sudah diolah, gampang dong mabain asa populer, asa gudang rojol masa itu sudah mudah. Ini yang perlu pertama adalah mengolah yang ada. Ini ada pizza, silakan. Serta sambil ambil yang ini ya. Ambil yang ini ya. Dah mau bosur doiba, dah mau. Sambalnya kasih. Supir Bapak perlu aman. Mulai dong bos. Selesai. Mulai dong kono, ikono dong sambal dari mana? Nah, ada museum. Ya, bisa no. Bisa. mulai so bapak ibu berek kamu iko bosur do. Ini dia. Iko bosur. Ida sapas pertanian. Ido. Kali tampilan tadi dulu ada Ini ada kelapa, ada kemiri. Karena kita olah bikin minyak kemiri sama minyak kelapa. Ampasnya itu kita bikin lagi kue sampai tidak ada terbuang. Mangga juga ya. Ketika kita ambil sedimennya, mulai dari kulitnya ya. Kulitnya kita bikin eco enzim. Kulitnya, jusnya kita buat wine. Sesudah nanti sedimennya itu, wine itu sudah kita saring, ada sedimennya, itu kita destilasi menjadi brandy. Ya, sisanya brandy itu nanti, itulah makanan babi. Jadi bijinya tadi itulah untuk tanam kembali atau untuk kerbau. Kerbau pun mau makan bijinya. Jadi tidak ada sangat pun sedikit pun tidak ada yang terbuang. All you can use ya. No, lebih ke zero waste. Ya, zero waste itu. Jadi bagaimana cara mengolah sampai ke zero waste? Kalau kita hanya ambil mangga, hanya jusnya aja,
mungkin kita hanya dapat 100.000. Tapi kalau kita gunakan sampai ke eco engine, itulah nanti menjadi berlipat keuntungannya. Ya, dulu ada banyak yang bilang Pak Pandiko membuatkan minyak kemiri bisa menjadi 200.000 1 kilo, dari 1 kilo 9.000 bisa jadi 200.000, diketawain, ya kan? Diketawain. Apaan tuh? Kayak gimana caranya? Saya hanya melihat komentar aja, saya tahu mereka bodoh. Karena saya sudah mengolah, ya memang itu karena dia lihat saya, makanya dia ceritakan. Ya bisa gitu loh. Tapi siapa yang mau belajar? Sudah belajar dari Palipi, dari Sitami yang sudah datang ke sini disuruh loh untuk belajar. Mereka nol, tidak ada, pulang tidak mau. Jadi dipikirnya uang itu datang dari langit langsung. Udah press duit, tidak ada ininya kan? Ada prosesnya, harus tahu kita semua. Gitu loh, harus tahu kita semua. Nah itu yang kita coba. Anak-anak itu perlu, mungkin anak-anak SMP, Bapak Ibu atau SD pun boleh berwisata ke sini, membuka wawasannya. Walaupun mereka hanya mandi-mandi. Kenapa mereka mandi di sini? Jernih, bersih, tidak ada plastik. Terutama untuk anak SD, Bapak Ibu. Coba dilihat dulu di SD masing-masing. Yang kontribusi sampah di mana-mana itu anak SD. Tolong di-remain anak SD tidak membuang sampah sembarangan. Kalau anak SMP saya pikir sudah mulai mengerti ya, tapi lebih keras anak SD, gitu loh. Karena coba kita lihat dulu, indah sekali ya, walaupun kita petani banyak berkeliaran ternak, tapi tidak ada sampah plastik. Nah orang asing datang ke sini indah ketika tidak ada sampah plastik. Gitu loh. Kalau karena kotoran, udah saya bilang kalau kotoran ternak pun ada di sini, saya dengan bangganya menceritakan karena itu adalah alami, kompos, original. Tidak perlu kami membuat kompos ke ini karena ada banyak ternak yang keliling untuk memberikan kompos alami. Gitu. Tapi kalau plastik, bagaimana kita menceritakan ke tamu? Gitu loh. Itu yang kita coba. Mari kita menghimbau untuk anak-anak kita jangan membuang sampah plastik. Jadi mereka kantongin dulu, nanti ada tempat baru mereka buatkan di mana gitu. Itu. Coba bikin dulu ininya. Ya, di sini juga sampai ke ini ya. Kalau kita ambil pisang goreng ini, kulit pisangnya kita bikin eco engine untuk kompos. Jadi tidak ada lagi. Saya melihat di media sampai saya keluar di beberapa grup WA, Samosir membangun bla 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 bla. Dan di situ pertanyaannya, di mana Pak Bupati, mana komposnya, mana ininya? Semakin mereka bertanya, semakin saya memprihatinkan melihat mereka itu sangat bodoh sekali. Ya, berjanji untuk membuat kompos. Saya bilang kompos bertebaran di sini, terbuang. Tapi kenapa kita tidak mau belajar? Lihat Google, bikin, lihat kompos cair atau eco engine. 10 menit bisa kita lakukan. Hanya kasih waktu 10 menit bisa melakukan itu. Kita mau 100 hektar pun, saya di sini ada ribuan liter. Untuk berapa puluh hektar pun, ratusan hektar cukup yang saya buat eco engine dan dari kulit-kulit tadi ya. Ya, padahal di sini coba lihat, kami tidak perlu kompos, ada banyak ternak. Ya, akhirnya kita sumbangkan, ada banyak tempat-tempat yang lain yang kekurangan kompos. Itu kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mereka untuk kompos-kompos di mana yang tidak ada kompos. Tapi kita juga lebih ke memberikan pelajaran buat mereka, maksudnya mengajari, bukan hanya meminta gitu loh. Meminta. Jadi kita jangan pernah kita bangga dengan kemiskinan. Oh, ada duit dari pemerintah 600.000. Dengan bangganya kita terima kan? Harusnya kita menolak. Harusnya kita menolak dengan 600.000. Karena apa? Merugikan negara. Tapi karena kita merasa bangga menjadi miskin, baru kita ambil itu gitu. Mari kita merubah kekayaan dalam pikiran kita, merubah. Jangan menggunakan banyak uang supaya kita tidak habis waktu kita hanya untuk itu gitu. Uang itu nanti akan datang ketika kita kreatif. Uang itu akan datang. Baik dari daun, baik dari ini, semua uang itu akan datang.
ketika kita punya kreativitas. Itu mungkin dari saya. Selamat datang di sini, Oras. Horas. Terima kasih banyak Ibu.